Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada bab sebelumnya sudah disampaikan babakan doa dan niat dalam ibadah umrah, termasuk doa memasuki Makkah, memasuki Masjidil Haram, dan doa melihat Ka'bah, termasuk doa-doa dalam putaran tawaf. Setelah seseorang memasuki Masjidil Haram pertama kalinya, hendaklah berdoa ketika melihat Ka'bah dan langsung melakukan persiapan pelaksanaan tawaf. Apa itu tawaf? Tawaf adalah kegiatan mengelilingi Ka'bah sebanyak 7 kali putaran, dimulai dan diakhiri sejajar dengan Hajar Aswad dengan posisi Ka'bah di sebelah kiri badan. Syarat sahnya tawaf: suci dari hadas dan najis, menutup aurat, memulai dan mengakhiri dari dan di Hajar Aswad, mengelilingi Ka'bah sebanyak 7 kali putaran, berada di luar Ka'bah, tidak masuk ke area Hijr Ismail, dan di dalam Masjidil Haram. Ka'bah berada di kiri badan. Niat tawaf jika tidak terkait dengan ritual haji atau umrah. Berikut penjelasan untuk syarat sahnya tawaf. Suci dari hadas dan najis. Selain badan dalam keadaan suci, hendaklah mengecek yang menempel di badan, apakah bersih dan suci. Menutup aurat. Menurut pendapat Imam Mazhab Hambali dan Syafi'i, pusar dan lutut laki-laki bukanlah aurat. Adapun yang termasuk aurat adalah bagian tubuh di antara keduanya. Pakar ilmu tafsir Profesor Quraisyihab dalam buku bab pakaian wanita muslimah menambahkan, hendaklah untuk ditutup atau paling tidak sebagian darinya, serta sebagian dari pusar ditutup. Sebab apa yang di atas lutut dan di bawah pusar tidak bisa tertutup kecuali dengan menutup sebagian dari keduanya itu. Adapun aurat wanita dalam tawaf adalah seluruh tubuh kecuali muka dan telapak tangan. Rasulullah SAW bersabda, "Janganlah engkau tawaf mengelilingi Ka'bah dengan telanjang." HR Bukhari dan Muslim. Tawaf 7 putaran dengan sempurna. Jika dalam pertengahan tawaf seseorang tersebut batal dari suci, maka mengambil wudhu dan memulai lagi di tempat semula dan melanjutkan hitungannya. Berada di luar Ka'bah, tidak di dalam Hijr Ismail, dan berada di dalam Masjidil Haram. Bisa di area perluasan masjid di lantai 2, 3, atau lantai paling atas Masjidil Haram. Dimulai dan diakhiri sejajar dengan Hajar Aswad. Saat memulai putaran tawaf, pundak kiri tidak boleh posisi condong maju dari Hajar Aswad atau tidak sejajar dengan Hajar Aswad, atau pundak kiri melebihi dari Hajar Aswad. Dan saat hitungan terakhir, pundak kiri disejajarkan dengan Hajar Aswad seperti saat memulai putaran tawaf. Untuk lebih amannya dan sempurnanya hitungan putaran, bisa lebih maju sedikit dalam mengakhiri hitungan putaran. Ka'bah di sebelah kiri. Yang perlu diperhatikan saat tawaf adalah posisi badan dalam setiap langkah. Ka'bah berada di sebelah kiri. Jadi diusahakan untuk tetap fokus ke depan, untuk menjaga posisi Ka'bah tetap berada di sebelah kiri badan. Jangan menoleh-noleh hingga mengubah posisi badan, apalagi menghampiri rombongan arah belakang dengan membalikkan badan. Segera kembali ke posisi Ka'bah berada di sebelah kiri badan dan melanjutkan putaran jika arah mulai berubah. Niat tawaf. Untuk haji atau umrah, hukum niat tawaf adalah sunnah karena sudah tercakup dalam ihram haji atau umrah. Selainnya disyaratkan niat tawaf. Sunnah tawaf. Untuk laki-laki berlari-lari kecil atau jalan cepat pada putaran pertama sampai ketiga, dan berjalan biasa pada putaran keempat sampai ketujuh. Memendekkan langkah. Beristilam saat memulai putaran dan dianjurkan setiap hitungan putaran. Beristilam adalah kegiatan mencium Hajar Aswad atau menyentuh dengan tangan. Namun kondisi area Hajar Aswad yang padat, sebaiknya dengan memberi isyarat atau melambaikan dengan tangan kanan. Disunahkan mencium Hajar Aswad dan meletakkan dahi ke atasnya.
Beristilam di rukun Yamani bisa dengan memegang rukun Yamani atau dengan melambaikan tangan. Melakukan itiba bagi laki-laki, yaitu menyandangkan kain di bawah ketiak kanan ke bahu kiri sehingga bahu kanan terbuka. Untuk laki-laki mendekat pada Ka'bah jika kondisi memungkinkan, dan untuk perempuan disunahkan menjauh dari Ka'bah dan masih di dalam Masjidil Haram. Sholat sunnah 2 rakaat setelah tawaf. Macam-macam tawaf. Ada 5 macam tawaf, yaitu tawaf rukun, tawaf qudum, tawaf sunnah, tawaf nazar, dan tawaf wada. Tawaf rukun ada 2, yaitu tawaf rukun haji dan tawaf rukun umrah. Tawaf qudum adalah tawaf penghormatan untuk Baitullah. Haji ifrad dan qiran disunahkan tawaf qudum. Untuk haji tamattu sudah termasuk dalam tawaf umrah. Tawaf sunnah, tawaf tanpa sa'i atau tidak dalam ritual haji atau umrah, dikerjakan sewaktu-waktu ketika memasuki Masjidil Haram. Tawaf nazar dikerjakan karena nazar, hukumnya wajib dan dikerjakan sewaktu-waktu. Tawaf wada, tawaf perpisahan, penghormatan untuk Baitullah sewaktu akan meninggalkan tanah haram. Hukum tawaf wada adalah wajib jika ditinggalkan terkena dam. Membolehkan jamaah haji uzur, lansia atau sakit melakukan tawaf dengan menggunakan kursi roda atau skuter. Silakan bagikan kepada saudara, kerabat, kawan dan sahabat yang akan atau ingin ke Baitullah. Bisa jadi ini menjadi awal langkah kita mendapat kemurahan, kemudahan, kepantasan menjadi tamu Allah di Baitullah, ibadah haji atau umrah. Semoga bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. صف